Hai, salam sehat, hebat, luar biasa. Kita jumpa lagi di channel sehat bersama Nyoman. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa semoga kita semua semakin sehat dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Kehadiran video kali ini menghadirkan bahasan pelengketan darah, faktor penyebab, dampak, dan solusinya. Sebelum bahasan dimulai, mohon subscribe terlebih dahulu, like, dan bunyikan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video saya yang baru berikutnya. Terima kasih. Saudaraku, pelengketan darah dibahas orang tidak sebanyak pengentalan darah. Padahal pelengketan darah jauh lebih berbahaya dibanding dengan pengentalan darah. Dalam video-video saya yang terdahulu, saya kemukakan bahwa fungsi darah diibaratkan sebagai alat angkut atau alat transportasi. Sedangkan pembuluh darah diibaratkan sebagai saluran atau sarana tempat mengalirnya darah. Kelancaran peredaran darah tergantung pada kondisi pembuluh darah. Kondisi pembuluh darah yang mengalami penyempitan atau sumbatan pasti mengganggu kelancaran aliran darah. Pertanyaannya adalah, kenapa pembuluh darah bisa mengalami penyempitan atau sumbatan? Jawabannya ada pada video berikut ini. Yuk kita tonton bareng sampai habis. Percobaan kali ini saya sudah menyiapkan ada 4 buah gelas yang berisi macam-macam larutan. Yang pertama ada larutan yang berisi air putih, larutan gula, larutan garam, dan juga minyak goreng. Dan masing-masing larutan nanti saya akan campurkan dengan sel darah manusia. Ini adalah darah manusia yang sudah ambil menggunakan jarum suntik. Nah, lalu saya akan teteskan pertama kali pada larutan yang pertama, yaitu air putih. Kalau kita perhatikan di sini darah dengan air putih langsung akan larut. Bahkan ini saya siapkan ada batang pengaduk, saya akan aduk sampai dengan merata, dan di bagian batang pengaduknya pun juga tampak bersih, tidak ada darah yang menempel. Ini artinya darah dengan air dia akan terlarut sempurna. Lalu bagaimana dengan larutan gula? Saya akan teteskan darah pada larutan gula. Kalau kita bandingkan dengan air putih tadi, pada larutan gula ini sel darahnya tidak akan larut ke bawah, justru dia akan mengendap di bagian atas. Dan akan saya gunakan batang pengaduk. Nah, Anda bisa lihat ini beda sekali. Sel darahnya justru menempel pada batang pengaduk. Ini kenapa? Karena gula itu bersifat perlengketan. Berbeda dengan air putih tadi, batang pengaduknya bersih. Makanya orang kalau kena diabetes, terjadi perlengketan pada darahnya, mengalami rasa haus, kemudian sering buang air kecil, dan akhirnya suka ngemil. Nah, bagaimana dengan orang yang hipertensi? Ini adalah larutan garam. Ini darahnya saya akan teteskan pada larutan garam. Lalu saya akan juga sama masukkan batang pengaduk. Dan ini berbeda dengan diabetes, di mana sel darah yang menempel pada batang pengaduknya tidak selengket pada gula, larutan gula. Tapi yang membedakan pada orang darah tinggi atau hipertensi yang terlalu sering makan asin-asin, ini kelihatan sel darah merahnya akan terurai, dia akan rusak, dia akan pecah. Makanya orang darah tinggi bisa mengalami pecah pembuluh darah. Yang terakhir saya akan teteskan darah ini di dalam minyak goreng. Nah, kalau saya teteskan ini langsung bisa terlihat sel darahnya nggak bisa larut, tidak juga ya mengendap di bagian atas, tapi justru menggumpal-gumpal. Ini membuktikan bahwa orang yang tinggi kolesterolnya akan mengakibatkan penggumpalan sel darah. Jadi sel darahnya akan menggumpal-gumpal, dan ini yang bisa menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah. Ini adalah percobaan sederhana yang saya lakukan dengan menggunakan 4 macam larutan yang berbeda.
Semoga percobaan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita agar tetap sehat. Video yang kita tonton bersama jelas menggambarkan bahwa larutan gula, garam, dan minyak sifatnya sama-sama lengket dan mudah menempel. Yang beda adalah kemampuan pelengketannya. Larutan minyak pelengketannya lebih kuat dari larutan garam, dan larutan garam pelengketannya lebih kuat dari larutan gula. Selain ketiga larutan tersebut, masih ada satu lagi yang kemampuan pelengketannya paling kuat, yaitu lemak peroksida. Lemak peroksida adalah persenyawaan LDL dengan radikal bebas. Lemak peroksida mudah menggumpal, mudah menempel di dinding-dinding pembuluh darah menjadi plak. Dampak dari pelengketan darah, baik yang diakibatkan oleh larutan gula, garam, minyak, dan lemak peroksida adalah penyempitan pembuluh darah berakibat aliran darah dan suplai nutrisi terhambat. Sehingga sel-sel organ tubuh banyak yang rusak dan bahkan mati. Akibatnya, fungsi organ tubuh menurun atau terjangkit penyakit degeneratif seperti stroke, gagal ginjal, jantung koroner, diabetes, hipertensi, dan masih banyak lainnya lagi. Solusi yang dapat saya tawarkan adalah: 1. Kurangi makan makanan yang manis-manis, yang banyak mengandung garam dan minyak. Kedua, konsumsi suplemen Niwana SOD. Niwana SOD adalah multi antioksidan, mengandung 14 jenis antioksidan dan berfungsi menetralisir radikal bebas. Hiromi Shinya mengatakan, sehat atau tidak bergantung pada apa yang dimakan dan cara hidup sehari-hari orang itu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berkomentar. Saya, I Gusti Nyoman Iskandar, praktisi gaya hidup sehat tanpa obat. Oh, yes!